Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini Miss Yani mau membahas tentang matahari, matahari, bumi, dan bulan. Ya, Miss Yani ulangin, kali ini kita akan melanjutkan materi kita membahas tentang matahari, bumi, dan bulan. Next. Lanjut. Chapter 1 ya, jadi kita bahas chapter 1 dulu untuk matahari, bumi, dan bulannya karena misalnya dibagi jadi ada 2-3 chapter ya, 3-4 chapter. Pertama rotasi bumi, kemudian revolusi bumi, kemudian rotasi bulan, dan revolusi bulan. Jadi ini kita bahas chapter 1 dulu. Chapter 1 ini kita akan membahas tentang rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi? Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Ya, rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya. Jadi kita tahu bahwa bumi itu nggak diam, bumi itu bergerak. Bergeraknya gimana? Bergerak pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Ya, bergerak dari arah barat ke arah timur. Itulah kenapa matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ya, karena tadi buminya berotasi dari barat ke timur. Ya, jadi matahari terlihat seolah-olah terbit dari timur dan terbenam di barat gitu. Namanya proses rotasi ini disebut dengan kala rotasi. Nah, kala rotasi kita itu memerlukan waktu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik tepatnya ya, 23 jam, 56 menit, 4 detik. Sehingga kalau digenapkan ini jadi 24 jam. Nah, nama lain dari kala rotasi adalah disebut satu hari. Jadi satu hari itu 24 jam, ya itu waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi. Berapa lama rotasinya? 23 jam, 56 menit, 4 detik. Oke, next. Akibat dari rotasi bumi apa aja akibatnya? Pertama terjadi siang dan malam, otomatis ya. Pertama terjadinya siang dan malam, kemudian gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu. Jadi ini poinnya 3. Jadi sebenarnya ada beberapa lagi kayak perubahan arah angin, kemudian ada juga perbedaan nilai percepatan gravitasi, kemudian dari bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, itu juga akibat dari rotasi bumi. Cuma di sini misalnya hanya sebutkan 3, karena yang akan difokuskan banget pada 3 hal ini. Selebihnya kamu bisa explore, kamu bisa googling sendiri ya. Banyak akibat rotasi buminya itu ada perubahan tadi misalnya disebutkan perubahan arah angin, kemudian percepatan gravitasi di tiap titik beda, kemudian bentuk bumi yang agak mengembung di bagian khatulistiwanya gitu ya. Kemudian ada 8 pokoknya kalau nggak salah akibat rotasi bumi, nanti kamu bisa googling sendiri. Misalnya ini tampilkan hanya 3 di sini karena misalnya mau fokus untuk menjelaskan di 3 ini, terutama di perbedaan waktu, nanti kita ada hitungan di sana. Ya, sisanya kamu bisa explore sendiri ya, karena sekarang kan teknologinya udah canggih, sudah bisa mengeksplor kemampuan sendiri daripada main games doang kan, mendingan bisa baca-baca yang lain untuk menambah wawasan. Oke, bisa diulang. Akibat rotasi bumi itu pertama terjadinya siang dan malam. Of course, pastinya terjadi siang dan malam karena buminya muter. Jadi pasti ada bagian yang kadang kena matahari, kena cahaya matahari, kadang ada yang nggak kena. Nanti gantian, ada yang tadinya kena bisa jadi nggak kena ya. Jadi bumi itu berputar, tidak konstan ya. Kemudian gerak semu harian matahari, tadi yang misalnya sudah bilang bahwa karena bumi bergerak dari barat ke timur, sehingga matahari seolah-olah terbit dari timur ke barat. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi perbedaan waktu, ya kenapa? Karena bumi berputar, maka ada daerah yang duluan melihat matahari terbit, otomatis ya. Jadi misalnya daerah yang timur pasti melihat matahari duluan terbit. Karena dia udah paling timur nih, jadi dia pasti ngelihat duluan ketika matahari terbit. Nah, sedangkan di barat, karena dia ada di barat, maka akan melihat matahari terbit itu belakangan ya, karena posisi dia yang lebih ke arah barat gitu. Nah, pasti itu juga akan mempengaruhi. Jadi misalnya di daerah yang timur dia udah pagi, tapi di daerah yang ke arah barat dia pasti masih belum pagi, masih malam misalnya gitu ya, karena belum melihat matahari terbit gitu. Gimana sih nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, berikutnya next. Bentar ya. Malam ini diakibatkan ketika misalnya nih
kenapa sih bisa ada siang dan malam? Karena gini, siang itu terjadi ketika daerah ini, daerah yang sebelah sini nih, itu terkena sinar matahari. Jadi daerah yang terkena sinar matahari, maka dia akan mengalami siang. Sedangkan daerah yang terhalang atau tidak terkena sinar matahari, autonya dia jadinya mengalami malam. Jadi gitu ya, proses siang dan malam adalah proses di mana ada atau tidak adanya cahaya matahari, ya. Di daerah yang terkena cahaya matahari, ya ini ada cahaya matahari nih mengenai di sini bagian permukaan bumi sebelah sini nih, ya maka daerah ini akan menjadi daerah yang siang, mengalami siang. Kemudian daerah ini yang terhalang tidak terkena sinar matahari karena kan bumi bentuknya bulat ya, jadi ada yang sebelah sini nih kena, maka sebelah sininya yang belakang ini tidak kena, maka ini jadinya malam. Kemudian jangan lupa dia tuh sumbunya agak miring ya, jadi ada daerah di sini yang malamnya sama siangnya itu lebih panjang daripada negara-negara lain. Kenapa? Karena sumbu buminya sini tidak benar-benar 180 derajat tegak gitu ya, tapi ada kemiringan sebesar 23,5 derajat untuk kemiringan sumbunya gitu. Jadi misalnya ulangin, siang dan malam itu bedanya kalau siang adalah daerah atau kondisi di mana suatu daerah terkena sinar matahari. Kalau malam berarti ini daerah sini atau daerah di mana kondisinya tidak menerima sinar matahari atau terhalang sinar mataharinya. Kemudian ada negara-negara seperti di sini nih, di yang mendekati ini nih. Ini kan berarti dia nih miring, sumbunya miring. Berarti di sini ada daerah-daerah yang siang atau malamnya itu lebih panjang daripada negara-negara lain nih kayak di sini ya. Kenapa? Karena sumbu buminya itu ada kemiringan 23,5 derajat ya. Jadi ada daerah yang nggak kena terus-terusan nggak kena sinar matahari, juga terus-terusan kena panas terus kayak di sini nih kan dia kena panas terus misalnya, atau di sini dia jadi malam terus, malamnya lebih lama, di sini siangnya lebih lama. Kenapa? Karena sumbunya tadi ada kemiringan, tidak benar-benar lurus dari ujung ke bawah itu, atas ke bawah itu benar-benar lurus tidak, tapi ada kemiringan sebesar 23,5 derajat, jadi agak miring bentuk sumbu rotasinya, sehingga ada daerah yang lebih lama kena sinar matahari, ada juga yang lebih lama tidak kena sinar matahari, jadi ada yang malamnya lebih panjang, ada yang siangnya lebih panjang ya, jadi tidak sama, tidak 12 jam gitu. Jadi ada yang misalnya siangnya itu 20 jam, tapi malamnya cuma 4 jam. Ada juga yang misalnya malamnya 20 jam, siangnya cuma 4 jam juga ada. Itu ada negara-negara yang spesial ya, karena tadi sumbu kita tidak tegak dari atas ke bawah, tapi ada kemiringan sebesar 23,5 derajat. Nah, negara mana sih yang begitu? Nah, itu bisa kamu googling sendiri ya. Negara yang siang dan malamnya tidak 12 jam gitu, atau negara yang siangnya lebih lama, atau negara yang malamnya lebih lama, itu pasti ada. Ya, nanti kamu bisa explore sendiri. Berikutnya, gerak semu harian matahari. Apa sih gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi. Jadi, yang membuat seolah-olah matahari itu mengelilingi bumi. Ya, gerak semu harian matahari. Jadi, gerak semu itu ada dua, gerak semu harian dan gerak semu tahunan. Kalau gerak semu harian itu gerak matahari seolah-olah matahari mengelilingi bumi, padahal sebenarnya tidak. Yang mengelilingi itu adalah bumi mengelilingi matahari. Tapi karena rotasi bumi, jadi seolah-olah kita ngelihatnya matahari yang mengelilingi kita. Inilah mungkin yang dulu mendasari berkembangnya teori geosentris. Dulu awalnya geosentris beranggapan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Ya karena memang kalau kayak sekarang kita lihat juga kayaknya matahari yang ngikutin kita, yang muterin bumi. Pagi terbit, nanti sore dia terbenam. Jadi seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Cuma karena dia bumi berotasi pada sumbunya, tidak dia, maka seolah-olah ada gerak semu ya. Jadi ada gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya adalah bumilah yang mengelilingi matahari gitu. Berikutnya, perbedaan waktu. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas ya. Jadi makanya misalnya tidak fokus pada akibat rotasi bumi yang lain, kalian bisa explore ya. Kalian canggih googlingnya, karena beberapa kali tugas pun kalian hasil googling gitu ya. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan untuk mencari informasi tadi
akibat rotasi bumi dan akibat dari rotasi bumi apa aja selain yang 3 tadi yang misalnya sudah sebutkan. Kemudian kamu juga bisa googling negara mana aja sih yang siangnya lebih lama, atau negara mana aja yang malamnya lebih lama, atau malah jangan-jangan ada yang negara yang sepanjang tahun malam terus, atau sepanjang tahun siang terus sampai tidak atau sepanjang tahun malam terus gitu ya. Jadi sampai tidak ada cahaya matahari sama sekali itu ada. Sampai dia harus membuat kaca super raksasa untuk memantulkan cahaya dari negara tetangganya itu ada. Kalian bisa explore sendiri, bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, itu banyak informasinya ya. Daripada waktu kalian habis hanya untuk main game gitu. Oke, perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini kenapa sih bisa ada perbedaan waktu? Ya tadi karena bumi berputar. Karena bumi berputar pada porosnya, jadi kadang ada daerah yang udah lebih dulu pagi, tapi di daerah lain masih malam ya. Atau ada daerah yang sudah lebih dulu sudah terbenam, tapi di kitanya masih siang gitu ya. Ada. Kenapa? Karena bumi berputar, tidak diam. Kalau diam lebih parah lagi ya. Jadi ada daerah yang malam terus dong kalau nggak putar. Nah, karena bumi berputar, maka ada daerah yang siang, ada yang malam, ada yang pagi gitu ya. Nah, di sini juga ini juga yang apa ya? Masya Allahnya, jadi sebenarnya azan itu tidak pernah berhenti di seluruh dunia. Kenapa? Karena kan bumi berputar. Di sini berhenti azan, 4 menit kemudian di negara lain sedang azan. Atau kayak kita nih, kita misalnya selisih setiap 1 derajat itu selisihnya 4 menit ya. Jadi misalnya di Jakarta sudah azan, kemudian 4 menit kemudian misalnya di daerah Semarang azan, kemudian nanti di daerah misalnya Papua menyusul azan gitu ya. Azan akan selalu bersaut-sautan di seluruh permukaan bumi, di seluruh belahan negara ya. Jadi sebenarnya azan itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena beda bujur, beda waktu, beda waktunya. Misalnya 1 derajat itu beda 4 menit. Jadi setiap misalnya di daerah ini sudah berhenti azan, di daerah ini baru mau azan. Ya, jadi azan itu akan selalu berkumandang gitu ya. Oke, perbedaan waktu ini adalah salah satu efek dari rotasi bumi. Ya, tadi misalnya sudah jelaskan. Pusat waktunya berada di Greenwich ya. Atau dikenal dengan Greenwich Mean Time, GMT. Itu yang kalau di handphone kamu bisa disetting jadi GMT plus 7, plus 8, plus 9, dan seterusnya. Atau GMT min 0, min 1, min 7, min 3, dan seterusnya. Yaitu karena Greenwich atau kota Greenwich ini ditetapkan sebagai bujur 0 derajat di Inggris ini ya, sehingga waktu itu mengacu kepada kesana, ke Greenwich Mean Time ya. Kenapa sih harus pakai ada waktu dunia? Ya, perlu karena kadang komunikasi kita tidak hanya terbatas pada satu negara, tapi juga pada beberapa negara. Sama seperti halnya kenapa sih harus belajar bahasa Inggris? Ya karena kalau kita mungkin hanya berkomunikasi pada satu negara, pada daerah Indonesia aja, tapi ada beberapa ya kayak bisnismen, kemudian ada beberapa orang-orang yang memang bekerjanya itu tidak hanya di dalam negeri, ada yang keluar negeri. Jadi perlu bahasa persatuan, bahasa yang menghubungkan satu dengan yang lain. Misalnya kita punya teman orang, misalnya kita punya teman orang Malaysia, atau misalnya punya teman orang Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Nah, mereka bisa pakai bahasa apa? Kita bisa pakai bahasa satuannya, misalnya pakai bahasa Inggris. Jadi sama-sama bisa bahasa Inggris sehingga bisa berkomunikasi. Atau misalnya kalian punya teman orang Rusia misalnya ya. Kalian nggak bisa bahasa Rusia, dia juga nggak bisa bahasa Indonesia, maka kita bisa pakai bahasa tengah-tengahnya apa? Pakai bahasa Inggris. Itulah fungsi bahasa Inggris. Nah, sama dengan perbedaan waktu, kenapa sih harus ada Greenwich Mean Time? Jadi untuk patokan supaya kalau di kalau di sini lagi jam 4 misalnya ya, di sini sekarang misalnya lagi jam 10 malam misalnya, kira-kira di temanku itu lagi jam berapa ya? Tinggal dilihat ya negaranya apa. Negaranya itu GMT plus berapa. Misalnya teman Misyani misalnya ada di daerah Turki misalnya. Berarti Turki itu GMT plus 3. Berarti sedangkan Jakarta itu GMT plus 7. Oh, berarti kita ada selisih 4 jam. Maka ketika kita di sini jam 10, maka di Turki itu baru jam 6 sore gitu. Itu fungsi GMT. Jadi untuk standarisasi. Jadi kita lebih mudah untuk menghitung waktu. Atau misalnya kita nih kayak misalnya lagi ada di Indonesia, di Jakarta, misalnya kita ya di Tangsel jam 10 malam. Oh, kira-kira
Kalau di Malaysia misalnya atau di Johor Bahru atau di Kuala Lumpur itu lagi jam berapa ya? Oh, Malaysia itu GMT plus 8. Kita itu GMT plus 7, berarti ada selisih 1 jam. Duluan siapa? Duluan Malaysia karena dia plus 8. Maka kalau kita di sini jam 10 malam, di sana sudah jam 11 malam gitu ya. Itu fungsi GMT. Jadi untuk standarisasi atau patokan kita untuk perbandingan waktu. Nah, ini bisa ditampilkan contohnya misalnya nih di New York, ini di London, ini di Hong Kong ya, kemudian di Tokyo beda-beda jamnya ya, tergantung pada apa sih yang menentukan mereka. Yang menentukan mereka adalah garis bujurnya. Ya, yang menentukan itu adalah garis bujur ini. Setiap selisih 1 derajat, maka bedanya 4 menit. Sehingga kalau selisih 15 derajat, beda waktunya 1 jam. Kita bahas perbedaan waktu. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, seolah-olah ya. Kenapa sih bisa jadi timur ke barat? Ya karena kita rotasinya dari barat ke timur. Kalau kita dari timur ke barat, kita rotasinya dari timur ke barat, ya mungkin matahari terlihat terbitnya di barat, terbenamnya di timur, berlawanan ya. Namanya gerak semu. Karena itu, tempat-tempat di belahan bumi sebelah timur, misalnya ulangi, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Ya, matahari kan bergerak matahari kan kita lihat seolah-olah bergerak dari timur ke barat ya. Seolah-olah matahari bergerak padahal yang bergerak kita gitu ya. Karena itu tempat-tempat di belahan bumi di sebelah timur ya. Jadi daerah-daerah yang semakin ke timur selalu melihat matahari lebih dahulu, lebih duluan. Kenapa? Ya karena matahari terbitnya ada di timur, maka daerah timur ini yang ada di sebelah timur belahan bumi, daerah-daerah timur misalnya kayak timur semakin ke timur ya, bukan timur tengah, timur makin bujurnya makin ke timur, maka dia akan melihat matahari lebih dulu, sehingga di sana lebih dulu paginya, di kita masih malam. Nah, di sana udah siang, kita baru pagi. Jadi kita ketinggalan gitu. Semakin ke timur mereka semakin lebih dulu, semakin ke barat makin ketinggalan ya. Dengan kata lain ya, tempat-tempat di sebelah timur akan lebih dulu melihat matahari daripada di belahan bumi yang sebelah barat. Nah, jadi waktu untuk tempat di sebelah timur maka harus ditambah. Semakin ke timur waktunya atau jamnya akan ditambah karena lebih dulu. Tapi semakin ke arah barat, pergerakannya semakin ke arah barat, maka waktu harus dikurangi ya. Waktunya harus dikurangi karena dia pasti belakangan. Ya, dia pasti belakangan. Contoh, kenapa sih Malaysia itu lebih dulu waktunya dari kita selisih 1 jam? Karena bujur Malaysia itu 120 derajat bujur timur. Sedangkan di Jakarta, kita itu 105 bujur timur. Jadi dia 120, kita 105. Dia lebih timur. Ya, 120 sama 105 kan gedean 120. Maka dia lebih ke arah timur, maka dia lebih dulu. Kita kan 105 lebih kecil dari 120, maka kita agak mundur. Jadi mundur 1 jam ya. Kenapa 1 jam? Karena selisihnya 15 derajat. 15 derajat dikali 4 itu 60 menit. Jadi selisihnya 1 jam. Ya, di sini beda bujur 1 derajat aja, beda 1 derajat aja kita punya punya perbedaan waktu 4 menit ya. Jadi setiap daerah yang beda bujur 1 derajat aja, kita beda 4 menit. Nah, kalau bujurnya sampai beda 15 derajat, maka dipastikan kita bisa beda waktu 1 jam. Kenapa? Karena 4 menitnya ini dikali 15 derajat. Ya kan? 1 derajat 4 menit. Kita beda 15 derajat. Berarti 4 kali 15 hasilnya adalah 60. 4 kali 15, 60 menit. Nah, 60 menit ini kan berarti sama dengan 1 jam. Ya, itulah kenapa kalau beda 15 derajat, maka pasti kita bisa beda sampai 60 menit atau 1 jam. Nah, kita dengan Malaysia beda 1 jam. Kenapa? Karena Malaysia 120 derajat, kita 105. Bedanya 15 derajat. Dia lebih dulu. 120 itu lebih besar, berarti lebih dulu. Maka dia sama kita beda 1 jam, di mana mereka waktunya lebih dulu. Jadi di sana lebih maju 1 jam. Oke, di mana di sini bisa dikasih keterangan, ini bujur timur, ini Greenwich ya 0, ini BB bujur barat. Semakin ke arah timur, mereka lebih siang. Kenapa? Mereka lebih dulu siang, karena matahari terbitnya di sebelah sini. Jadi dia udah siang, kita masih pagi. Ya, jadi semakin ke timur, semakin siang, semakin ke barat, semakin pagi. Jadi ketinggalan. Barat ini ketinggalan, timur ini lebih dulu melihat matahari, jadi waktunya lebih dulu, lebih maju. Contoh soal. Perhatikan contoh soalnya ya.
supaya kalian bisa mengerjakan soal latihan yang berikutnya. Suatu saat di kota Tangsel, nih misalnya ambil di tempat kita di kota Tangsel, bujurnya 105 derajat BT. Tangsel, bujurnya 105 derajat BT, ya diingat-ingat. Menunjukkan pukul 15.30. Jadi di Tangsel lagi jam setengah 4 sore. Ya, di bujurnya 105 derajat BT. Pukul berapakah saat itu di Johor Bahru atau JB di Malaysia yang letak bujurnya 120 derajat BT? Ya, kita hitung di sini Tangsel. Di Tangsel kita bujurnya itu 105 derajat bujur timur. Ini kita lagi jam 15.30. Jam berapakah di Johor Bahru ya atau JB? Itu di bujurnya 120 derajat bujur timur. Ini lagi jam berapa gitu. Caranya gimana? First, kamu harus cari selisihnya dulu ya. Kamu harus cari selisih bujurnya dulu. Ya, bujurnya dicari selisihnya berarti dikurang ya 120 derajat bujur timur dikurangi 105 derajat bujur timur. Maka berapa selisihnya? 120 kurang 105 berapa? 15 derajat. 15 derajat bujur timur. Nah, berarti selisihnya adalah 15 derajat. Oh, ini nggak usah pakai bujur timur sebentar. Ini nggak usah pakai BT karena udah sama ya, sama-sama BT. Jadi tinggal langsung dikurang aja. Nggak usah pakai keterangan BT-nya. Sebentar. Berarti 120 derajat dikurang 105 derajat, maka hasilnya adalah 15 derajat. Habis itu diapain? Tadi kan di slide sebelumnya Miss Yani sudah jelaskan bahwa selisih 1 derajat, maka akan ada perbedaan waktu sebesar 4 menit. Ya, beda 1 derajat aja kita sama negara lain, kita beda 4 menit. Kita ini di Tangsel dengan di Johor Bahru beda 15 derajat, maka kita hitung 15 derajat dikali 4 menit. 15 kali 4, maka hasilnya adalah 60 menit. Maka kita dengan Johor beda 60 menit. Ini kita bisa ubah jadi jam. 60 menit maka sama dengan 1 jam. Yang ketiga apa stepnya? Baru kita jumlahkan. Tadi waktunya itu di sana di Tangsel, ya. Di Tangsel dibilang itu sedang pukul 15 di 30, maka di Johor Bahru atau di JB ya bisa dipastikan di sana sedang pukul berapa? Berarti 15.30 ditambah waktu yang tadi kita udah dapat nih, ditambah 1 jam. Berarti jam berapa tuh? 15.30 tambah 1 jam, 15 tambah 1, 16. Berarti di Johor Bahrunya lagi jam 16.30 ya, karena kita selisih 1 jam. Bisa dipahami ya? Kita lanjut contoh soal berikutnya. Suatu saat, nah ini di kota Tangsel, masih di kota Tangsel misalnya ambilnya. Kenapa? Supaya real dengan kehidupan kalian. Sehari kalian kan ada di Tangsel ya. Misalnya ambil contoh Tangsel, mungkin ada beberapa yang di luar kota. Tangsel itu bujurnya sebesar 105 derajat BT. Sebenarnya nggak persis 105, tapi misalnya digenapkan jadi 105 aja biar gampang. Ini waktunya sedang 15.30, sama ya kayak tadi. Kemudian jam berapa sih di Myanmar? Ya, di Burma. Burma itu ada di Myanmar ya. Di Burma itu dia bujurnya 90. Nah, ini 90 derajat BT. Kalau tadi Malaysia 120, dia lebih besar dari kita. Nah, ini lebih kecil logikanya. Maka si Burma lebih dulu apa lebih belakangan? Burma harusnya logikanya lebih belakangan dia waktunya. Kenapa? Karena bujurnya lebih kecil dari kita. Kalau Malaysia dia lebih dulu dari kita memang karena bujur dia lebih besar. Dia 120, kita cuma 105. Kalau Burma, kita 105, dia 90. Maka logikanya si Burma harusnya ketinggalan waktunya sama kita. Coba kita buktikan, maka ketika Tangsel jam 4, di Burma sedang jam berapa ya? Tadi langkah pertama apain? Cari selisih bujurnya. Cari selisih bujurnya berarti gimana? 105 dikurangi 90. Itu berapa tuh? 105 dikurang 90, 5 kurang 0.
5, 10 kurang 9, 1. Berarti selisihnya adalah 15 derajat. Kemudian habis itu diapain? Beda waktunya, cari beda waktunya. Beda waktu berarti sama dengan 15 derajat. Tadi selisihnya yang kita dapat dikali 1 derajat, bedanya 4 menit. Ya, jadi dikali 4 menit. Berarti sama dengan berapa nih? 15 kali 4, berarti 60 menit. Nah, 60 menit ini bisa kita ubah ke jam supaya jadi lebih simpel. Maka yang step ketiga, tentukan berapa waktunya. Maka ketika tangsel itu sedang jam 15.30, maka bisa dipastikan di Burma itu 15.30 ditambah selisihnya tadi 1 jam. Nah, jangan lupa. Nah, kita lupa nih. 1 jamnya ditambah atau dikurang. Nah, misalnya lupa jelasin tambah atau dikurang. Tadi kan kita sudah belajar semakin ke arah timur. Misalnya gambarin. Ini bujurnya. Ya. Ini bujur timur ke kanan, ini bujur barat. Kalau pergerakan bujurnya dia ke arah kanan, ya, misalnya bergeraknya gini ke arah sana, maka ke arah timur, maka ditambah. Tapi kalau pergerakannya ke arah kiri, maka dia harus dikurang. Sekarang kita lihat, tangsel ada di 105, misalnya ada di sini. Ini kan bujur kan gini, berarti ini 0, kemudian misalnya 60, 90, 120, misalnya 180 misalnya ya. Nah, kira-kira kalau 105, ya 105 berarti kan ada di sini nih. 105 di sini. Sinilah ya. Kemudian kalau 90 ini di sini nih misalnya. Berarti pergerakannya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ini kan dia posisi yang awal nih, posisi si tangsel. Ini tangsel, ini Burma ya. Berarti kalau dari tangsel mau ke Burma, dia maju apa mundur? Mundur ya, dari tangsel ke Burma itu turun. Berarti arahnya bukan yang atas, bukan yang ke kanan, tapi yang ke kiri. Kalau ke kiri berarti harus dikurangi 1 jam. Maka 15.30 dikurang 1 jam, hasilnya adalah 15 kurang 1. 15 kurang 1 berarti 14. 14.30. Maka di Burma sedang pukul 14.30. Ingat, kalau pergerakannya ke arah kanan, ya, ke arah kanan sana, berarti ditambah. Tapi kalau pergerakan bujurnya ke arah kiri, ke sini, maka dikurang. Dengan kata lain, semakin ke timur ditambah, semakin ke barat dikurang. Atau kalau misalnya senangnya bilangnya semakin bergeraknya ke kanan ditambah, bergeraknya ke kiri dikurang. Sedangkan dari tangsel nih, tangsel kan tadi 105, berarti di sini. Misalkan ini di tangsel, Burma itu di 90, berarti di sini. Ya, di sini berarti 90. Dari tangsel ke Burma itu turun berarti kalau turun dikurang. Kalau naik berarti ditambah bujurnya. Paham ya? Karena dia turun dari 105 ke 90, maka dikurang di sininya waktunya. Ketinggalan si Burma 1 jam, jadi jam kita 3:30, di sana baru jam 2:30. Oke, mudah-mudahan contoh soalnya ini kan udah ada 2, ada yang ditambah tadi sama yang dikurang. Kenapa sih yang tadi ditambah? Karena Malaysia tadi kan 120 nih, di sini nih Malaysia nih. Nih Malaysia tadi di sini. Ya, jadi dari Tangsel mau ke Malaysia itu dia pergerakannya ke kanan. Nah, kalau mau ke Malaysia dia pergerakannya ke kanan, maka harus ditambah. Karena geraknya dari sini, Tangsel ke Malaysia ke sana ke kanan. Ya, tapi kalau dari Tangsel mau ke Burma itu kan turun nih ke bawah sini ke 90 ke kiri geraknya, berarti harus dikurang. Kalau Tangsel ke Malaysia ke kanan berarti harus ditambah, makanya Malaysia lebih maju dari kita 1 jam. Kalau ini Burma karena tadi kita kurang ke bawah nih mundur, berarti Burma ketinggalan 1 jam. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan cara menghitungnya. Oke. Ini ada soal ya, assignment kamu nomor 1 dan nomor 2. Ada 2 soal. Pertama nomor 1, suatu saat di Greenwich Mean Time. Di Greenwich menunjukkan pukul 12. Di Greenwich pukul 12. Pukul berapa di Turki yang terletak pada 45 derajat BT? Ya, jadi ini kalau boleh digambarin, bisa dibantu gambar. Ini barat ya, bujur barat, ini bujur timur. Greenwich itu di sini, di 0. Ini Greenwich Mean Time. Bujur timurnya berarti misalnya 45 di sini. Nah, ini misalnya kota Turki ya. Turki. Nah, ini pergerakannya kemarin tadi kita kalau ke kanan dia ditambah, kalau pergerakannya ke kiri dia dikurang. Nah, ini kira-kira pergerakannya ke kanan apa ke kiri? Nanti ditambah apa dikurang gitu ya.
Nah, ini suatu saat, oh ini kepotong, suatu saat di Greenwich menunjukkan pukul sama ya 12 nih, pukul 12 sama, pukulnya sama. Ini soalnya sama nih pukulnya nih, kayaknya misalnya itunya ke drag deh, nggak sengaja ke drag. Jadi pukulnya sama, ini pukul 12 ya, pukul 12 nih, misalnya kasih perbaikan sebentar. Kalimatnya sama yang nomor 1 ya. Ini pukulnya sama, pukul 12. Ya, pukul berapa? Ya, pukul berapakah di Amerika Serikat? Di Amerika Serikat yang terletak pada 145 BB. Misalnya dibantu gambar lagi. Jadi di sini ada BB, di sini ada BT. Jadi kalau pergerakannya ke kanan dia ditambah, kalau pergerakan dia ke kiri maka dia harus dikurang. Nah, kalau dari Greenwich ada di mana? Greenwich di sini, di tengah-tengah, ini GMT ya. GMT ini ada di sini di tengah-tengah, Greenwich Mean Time. Ya, tengah-tengahnya namanya Greenwich Mean Time. Oke, dari GMT mau ke 145, berarti dia naiknya di sini nih. Nih, di sini 145 ya. Berarti ini misalnya negara Amerika. Nah, berarti dia nanti harus ditambah atau dikurang. Ya, nanti dihitung. Jadi kira-kira di Amerika lagi jam berapa tuh, kalau di Greenwich lagi jam 12. Sama ya, pertanyaan ini 12 sama. Cuma bedanya ini 45 BT, yang ini 145 BB gitu aja. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasannya dengan baik, kemudian bisa menyelesaikan assignment-nya juga dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak asal, dicoba, dikerjakan sendiri, ya. Miss tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Miss Yani dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tidak di-skip di tengah jalan videonya. Supaya apa? Supaya pemahamannya utuh, komprehensif, menyeluruh, tidak potong-potong. Kalau di skip-skip jadi pemahamannya kepotong-potong, jadi nggak paham. Nanti ujung-ujungnya nggak ngerjain tugas, nanti ujung-ujungnya kena poin. Nah, kalau supaya mengurangi poin, maka videonya simak dari awal sampai akhir sehingga pemahaman kalian utuh. Kalau pemahaman kalian utuh dan baik, maka kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik juga. Oke, sekali lagi Miss ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.